Jadi kita dari Surabaya itu cewek-cewek semua, terus kumpulnya di RSAL. Kita nyewa mobil, terus melipir ke Probolinggo dulu karena jemput Mas Eko. Kalau yang dibilang sama Dek Pus ada yang ganjil itu aku nggak tahu sih, cuman yang baru kerasa seremnya itu waktu masuk ke Jalan Makadam yang mau menuju ke Mbah Citronya itu. Nah, setelah sampai di Mbah Citro itu kita sudah lega karena ada penjual sama beberapa orang juga Arkamsi itu ya. Jadi mereka sekitar 10 orang gitu dan sudah pernah ke situ 2 kali. Jadi yang waktu itu mereka ke situ yang ketiga kalinya. Nah, terus kami sebelum naik itu sempat kencing dulu, tapi karena nggak ada kamar mandi jadi kami akhirnya berjamaah pipis di tempat parkir yang tanah-tanah yang depannya Mbah Citro itu. Nah, mungkin itu yang bikin ada yang nggak bener ya. Jadi setelah dari situ kita kan mulai naik. Aku nggak inget kami itu ngelewati rumahnya Laskar Hijau itu. Padahal kan harusnya kalau ke Watu Gede kan harus lewat ke Laskar Hijau itu toh. Tapi kami nggak lewat situ. Jadi aku inget kami itu lewat makamnya Mbak Citro. Cuman habis itu mungkin kami ngambil yang ke kiri. Tapi kami nggak inget. Yang pasti waktu itu jalannya susah, naik-naik. Terus sampai di atas itu kami agak lega karena di depan itu kelihatan ada 2 mas-mas yang sudah duluan. Nah, kami mau menuju ke sana, ternyata mereka itu teriak, jangan ke sini, di sini itu juga buntu jalannya. Jadi ternyata mereka itu juga sudah duluan, tapi nyampainya di ujung jalan itu semak-semak. Jadi cuman pohon-pohon sama semak-semak. Dan itu kan sudah lama nggak dilewatin. Jadi emang banyak yang hilang jalurnya itu. Nah, terus kami 2 rombongan ini, berarti 2 mas-mas sama rombongan kami yang cewek-cewek. Cowoknya cuma Mas Eko aja itu cari-cari jalan. Terus kami lama nyari-nyari itu, terus kelihatan di bawah itu ada kelip-kelip lampu. Kayaknya tadi rombongan yang Arkamsi itu naik. Jadi kita tunggu mereka naik karena kan mereka sudah 2 kali ke situ dan itu yang ketiga kalinya. Jadi harusnya nggak nyasar dong ya kan. Terus mereka nyampe ke tempat kita, ketemu. Terus kita tanya, loh ini terus kemana ini? Mereka juga harusnya tinggal maju aja nanti sampai Watu Telek. Terus deket itu sudah sama Watu Gede. Mereka bilang gitu. Ternyata ya kami muter-muter berjamaah. Terus ada bapak-bapak yang foto bareng kita itu di Watu Gede itu. Itu dia sampai telepon-telepon loh. Tapi untungnya ada sinyal. Jadi HP-nya itu HP lama yang jelek banget itu. Tapi sinyalnya jos. Jadi dia tuh masih di kayak yang tempat agak tinggi, batu agak tinggi gitu, dia itu cari sinyal terus telepon ngomong-ngomong pakai bahasa Madura gitu. Tanya ke temannya, pokoknya intinya itu kita sudah di sini kok bisa nggak ketemu Watu Telek sama Watu Gede itu gimana. Lah sementara kami yang sama-sama kami 2 rombongan yang sama-sama baru pertama ke situ tuh bingung ya diumumkan sama mereka itu yang mana, kami kan juga nggak tahu ciri-cirinya kayak apa gitu. Terus akhirnya setelah telepon-telepon dan setelah berunding, akhirnya rombongan Arkamsi ini nyari-nyari jalan, nabrak-nabrak nggak karuan itu lewat semak-semak, batu-batu yang naiknya itu sampai setengah manjat, jadi 85 derajat. Dan mereka itu lucunya nggak ada senter masing-masing, jadi mereka pakai led yang led yang satu jari itu aja loh. Nah itu terus ditaruh di ujungnya bambu panjang, disambungkan sama power bank. Jadi kayak lampu untuk bersama untuk rombongan 10 orang. Jadi akhirnya kami bisa keluar setelah telepon-telepon itu dan setelah mereka nyasak-nyasak gak karuan. Terus akhirnya kami nyampe di sebelum Watu Telek. Setelah itu kami kecapean, sebagian tinggal di Watu Gede, sebagian naik, tapi juga pada ngantuk karena waktu itu ternyata jam 3 pagi. Terus kami tidur sebentar di Watu Gede itu, nggak ada yang berniat puncak lagi sudah. Aku waktu itu ngotot lanjut ke Guci karena di Watu Gede itu memang nggak ada sumber air. Nah di Guci itu ada guci yang untuk nampung air. Jadi kan kalau misalnya kita butuh air kita masih bisa. Tapi ternyata karena nggak ada yang kuat lagi ya sudah.
Terus pagi itu kita bangun, wis nggak ada yang niat, kita cuman masak-masak rame-rame. Jadi karena kami nggak bawa tenda kan, niatnya cuman tektok tuh. Jadi satu tendaku itu aja yang oranye sama flashit, itu yang bawa Mas Eko. Terus dibuka, yang tidur di dalamnya gantian, sama ditumpangin tendanya mas-mas yang dua itu karena mereka bawa tenda kapasitas 4 sama tendanya yang pendaki lain yang sudah buka duluan. Nah terus pagi-pagi kami masak-masak rame gitu, terus turun. Ternyata waktu turun itu cuman ya nggak sampai 1 jam, dan waktu turun itu kita juga bingung, kita mulai nyasarnya di mana, terus keluar dari nyasarnya gimana, di mana itu kita nggak tahu. Jadi ya masih menjadi misteri sampai sekarang gitu.